Tidak terasa sudah masuk di bulan Desember, bulan yang luar biasa, bulan yang ajaib, bulan yang penuh dengan kasih. Semua saudara bagi berdiri. Oh haleluya, terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Haleluya. Naikkan pujian syukur datang ke hadirat Tuhan pada berpujian ini dengan penuh mengucap syukur. Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya.
yang Engkau perbuat dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu. Kita besarkan nama Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang lahir. Haleluya.
Kekuatanku, oh haleluya Yesus.
percaya Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, kita selalu aminkan kebaikan Tuhan, perhatian Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Segala aspek kehidupan kita, segala aktivitas kita, keluarga, rumah tangga kita, pekerjaan kita, Tuhan selalu menyertai dan selalu memberkati. Sehingga pagi ini kita ada sebagaimana ada sudah memuji dan menyembah Tuhan dalam pimpinan pertolongan kuasa Tuhan. Harapan kita bahwa pujian penyembahan kita dapat menyenangkan Tuhan sehingga kita diberkati. Puji Tuhan. 3 minggu yang lalu kita sama-sama belajar. Saya masih ikutin terus tentang terang. Sebenarnya itu ujung dari terang ini kita akan sampai di kebangkitan. Kebangkitan pertama dan kedua. Kalau kita sudah masuk di Daniel, ya. Hari ini ya mungkin kita masih di Yesaya. Jadi Bapak Ibu Saudara 3 minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar masih berhubungan dengan terang. Dan kita adalah terang karena Tuhan kita adalah terang dunia. Jadi Dia yang memanggil kita dari kegelapan bawa kita ke dalam terangnya yang ajaib. Jadi saat kita menjadi terang bukan di bawah gantang, bukan ditutup dengan gantang, tetapi karena kita belajar bahwa menjadi terang kita ditaruh di atas kaki Dia. Berarti kita memiliki terang itu kita ditinggikan. Itu sebentar ada ayat-ayatnya, ya. Jadi kita bersyukur kepada Tuhan, bukan kita ditutup lalu tidak kelihatan kepada orang lain, tapi kita ditaruh di dalam kaki Dia yang ada di ruang suci, sehingga lewat perbuatan kita, terang kita, Tuhan dimuliakan. Lewat terang kita dimuliakan. Sebab ada yang di dalam rumah Tuhan awalnya hidupnya terangnya memuliakan Tuhan, tapi setelah dia menjadi terang hidupnya tidak memuliakan Tuhan. Ini misalnya 2 Tawarik 26, nanti Bapak Ibu baca sendiri. 2 Tawarik 26 ayat 1 sampai ayat ke-6 dan ke-7 begitu. Di situ katakan bahwa Raja Usia karena dia hidupnya mencari Tuhan, suka melakukan firman Tuhan, jadi disitu katakan dia apa saja yang dia lakukan berhasil. Apa saja dia lakukan Tuhan muliakan dia. Tuhan memberi keberhasilan karena hidupnya benar menjadi terang. Tetapi ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-19, setelah dia menjadi terang, setelah dia diberkati, setelah dia menjadi berkat, hati mulai sombong, hati mulai tinggi. Akhirnya firman Tuhan katakan 80 nabi memberi nasihat kepadanya supaya dia bertobat, jangan melakukan hal-hal itu, tapi dia tidak mau mendengar. 80 nabi dia tidak mau melakukan. Akhirnya firman Tuhan katakan kusta putih datang dan menyerang kehidupannya. Nah itu. Jadi awalnya hidupnya menjadi terang di atas kaki Dia, menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi terang bagi orang lain. Tapi di tengah perjalanan hidupnya berubah dia. Makanya ini mengingatkan kembali kepada kita. Kita saat menerima Yesus Kristus adalah terang dunia, hidup kita sudah menjadi terang. Marilah kita, waktu kita awal Lukas sudah berkata, janganlah padamkan terang itu, janganlah matikan terang itu, tapi biarlah kita tetap menjadi terang. Nah, Bapak Ibu dapat kita buka supaya kalau hidup kita tetap menjadi terang, apa yang Tuhan lakukan terhadap kita. Yesaya 49.
Terlalu sedikit bagimu, terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hambaku, untuk menegakkan suku-suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Bagian B. Tetapi aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang dari padaku sampai ke ujung bumi. Jadi firman Tuhan katakan, kalau dia hanya jadikan Yesaya menjadi terang bagi suku Yakub dan bangsa Israel, itu terlalu sedikit. Tuhan maunya ke seluruh muka bumi. Makanya dalam Kisah Rasul 1 ayat ke-8 itu, aku memberi kuasa kepada kamu. Dengan kuasa itu kamu pergi menjadi saksi bagiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke ujung bumi. Makanya di sini Yesaya berkata, saat aku masih di kandungan ibu, Tuhan sudah mengenal aku. Saat aku masih di kandungan ibu, Tuhan sudah menyebut namaku. Jadi Tuhan mempersiapkan Yesaya untuk menjadi hamba Tuhan. Kalau kita baca dari awal-awalnya, sebelum dia diutus, diambil bara api melalui sipit itu, taruhkan di lidahnya, di mulutnya, yaitu berbicara tentang urapan. Diurapi baru diutus. Tapi di sini dia katakan, kalau hanya untuk bangsa Yehuda, bangsa Yakub dan bangsa Israel, terlalu sedikit. Biar banyak sampai ke ujung bumi. Sebab itu aku akan jadikan engkau menjadi terang. Menjadikan engkau menjadi terang. Menjadi terang supaya pergi ke seluruh muka bumi. Tadi contoh misalnya Raja Usia. Dia masih di dalam ruang suci, masih di atas kaki dia, belum turun untuk pergi, dia sudah padamkan. Tapi di sini firman Tuhan katakan, dia saja dijadikan terang untuk keselamatan itu diberitakan di seluruh muka bumi. Jadi saya dan saudara dijadikan terang supaya bukan hanya di dalam gereja, bukan hanya di dalam keluarga kita, tetapi ke seluruh muka bumi. Hafal baik-baik itu Kisah 1 ayat 8 itu. Yerusalem, Samaria, Yudea, dan seluruh muka bumi. Jadi kita harus benar-benar hidup ini adalah terang. Dan terang bukan hanya di gereja, bukan hanya di rumah, tetapi kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita harus menjadi terang. Supaya ayat yang kelima dari pasal ini, kalau kita menjadi terang, maka ayat yang kelima berkata, maka sekarang firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hambanya, untuk mengembalikan Yakub kepadanya, kepada Tuhan, dan supaya Israel dikumpulkan kepadanya, maka aku dipermuliakan di mata Tuhan. Itu pertama. Kalau kita menjadi terang, firman Tuhan katakan, aku dipermuliakan di mata Tuhan. Waduh. Aku dipermuliakan di mata Tuhan dan aku diberi kekuatan. Jadi terang yang Tuhan percayakan kepada kita, kita mempertahankan terang itu, maka Tuhan mempermuliakan kita. Haleluya. Bukan manusia yang mempermuliakan kita, tapi Tuhan yang mempermuliakan. Di dalam bahasa lain,
Tuhan mengindahkan kita. Tuhan mengindahkan kita. Walaupun tadinya kalau Ibrani sama Petrus, tadinya kita adalah orang yang berdosa, orang yang kotor, orang yang ada dalam kegelapan. Tapi dia datang tinggalkan tempat yang maha suci, datang keluar pintu gerbang, dan dia mengangkat kita, membawa kita, memuduskan kita. Setelah dia memuduskan kita, dia jadikan kita menjadi terang, supaya dia mempermuliakan kita. Puji Tuhan, saudara. Betapa bangganya, betapa bahagianya. Ya. Ada orang bekerja, misalnya kurang dihargai perjuangannya oleh bosnya atau oleh atasannya, dia bisa kecewa, ya tidak? Misalnya kita bekerja di salah satu perusahaan, pimpinan dalam perusahaan itu atau direktur atasan kita kurang menghormati pekerjaan kita, kita kecewa nggak? Kecewa. Nah, ini firman Tuhan katakan, kita menjadi terang supaya terang kita ke segala bangsa, supaya segala bangsa diselamatkan, sehingga kita dipermuliakan. Dan bukan supaya bagaimana kita bisa menjadi terang di segala bangsa. Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Jadi kalau kita pergi menjadi terang dengan kekuatan kita sendiri, kemampuan kita sendiri, kita tidak mampu. Tapi Tuhan mengutus kita dengan Dia memberi kekuatan kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di situ dikatakan Dia mempermuliakan kita. Kita dipermuliakan di hadapan Tuhan. Dipermuliakan itu apa? Diindahkan dia. Saya penasaran. Ya, dipuji, diagungkan, bukan bisa dipuji. 49 ayat kelima. Maka aku dipermuliakan di terjemahan yang lain. Nah, di sini aku juga indah kepada pemandangan Tuhan, dan Allahku menjadi kuatku. Kalau hidup kita tetap dalam terangnya yang ajaib, terangnya yang mulia, maka di sini firman Tuhan katakan bahwa aku juga indah kepada pemandangan Tuhan, dan Allahku menjadi kuatku. Jadi mari saudara, kalau kita mau supaya Tuhan Allah kita tetap menjadi kekuatan kita, menjadi pembela kita, perlindungan kita, maka kita tetap terang. Sekali terang, tetap terang. Sekali bersinar, tetap bersinar. Katakan bahwa indah kepada pemandangan Tuhan. Tapi biasa kita memandang apa yang kita katakan indah? Bukit, gunung, atau pemandangan pohon-pohon? Apa yang kita katakan? Nah, Yesus pun, Tuhan pun terhadap kita demikian. Nah, sekarang ini Tuhan memandang saya dan saudara. Kita ada di tempat duduk kita masing-masing, dengan pemikiran, pendengaran kita firman Tuhan, dan entah hati dan pikiran kita berhubungan dengan firman Tuhan atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Dan hanya Tuhan yang berkata, jemaatku ini indah di pemandanganku. Karena walaupun situasi, kondisi keadaan seperti ini, dia tetap terang. Nah, nanti di Daniel lagi saudara, semua itu karena dengan terang itu kita akan diuji. Jadi doa saya supaya saudara yang mengikuti ini rentetannya terus ya, supaya kita akan sambung terus. Nah, jadi biarlah kita minta kepada Tuhan
supaya hidup kita ini tetap menjadi terang dimanapun kita berada. Ya. Jangan sampai seperti Raja Uzia, dengan berkat yang dia terima, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan yang dia terima, terangnya menjadi suram, terangnya menjadi padam. Siapa lagi? Misalnya 5 anak darah yang bodoh, ya. Karena dengan ngantuk sehingga padamlah lampu mereka, padamlah terang mereka. Nah itu kan padam itu tanda-tanda tapi berhubungan dengan pribadi. Misalnya nanti saudara pulang di rumah baca Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29 sampai 32. Itu tentang Edom. Edom itu siapa? Esau. Waktu dia mencium wangi daripada masakan Yakob, yaitu kacang merah, dia berkata, bagilah bagiku. Yakob berkata, juallah hak suku. Dia tidak menghargai hak suku. Petrus berkata bahwa kita adalah anak-anak suku. Kita adalah anak-anak suku. Karena kita adalah anak-anak perjanjian. Kalau Galati, anak-anak perjanjian. Jadi kita adalah anak-anak sulung. Hargailah status sulung itu. Esau tidak menghargai itu. Akhirnya padamlah apinya, hilanglah berkatnya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah jangan sampai karena perut maka firman Tuhan jangan mempertuhankan perut. Ibrani katakan jangan memperhalakan uang. Uang jangan menjadi hamba. Kita jangan menjadi hamba uang. Tapi cukupkanlah diri kita dengan apa yang ada. Jangan sampai karena situasi, keadaan, kondisi sehingga terang kita menjadi padam seperti Esau, seperti Uzia. Tapi marilah apapun yang kita hadapi, kita tetap memandang kepada Tuhan. Paulus berkata, misalnya Ibrani 12 ayat 1 dan 2, di sekeliling kita banyak yang menyaksikan, banyak yang melihat keadaan kita. Nomor ayat 2 dan secara jelas bahwa kita bagaikan orang yang berlomba, orang yang sedang bertanding. Tapi dalam pertandingan kita ini, dalam perlombaan kita ini, biarlah kita, pelita kita, hidup kita tetap menyala. Pelita kita tetap menyala. Maka tidak heran kalau 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8 Paulus berkata, aku mempertahankan imanku sampai langkah terakhir. Aku mempertahankan terangku. Misalnya kita pakai terang. Aku mengakhiri pertandingan dengan baik. Sehingga mahkota kehidupan itu tersedia bagiku. Oh puji Tuhan. Jadi dalam pertandingan kita untuk mempertahankan terang kita ada mahkotanya. Tapi marilah kita melangkah terus, lari terus, berlomba terus, bertanding terus dengan tetap memandang kepada Tuhan. Sebagaimana Ibrani 12 ayat yang kedua. Dia berkata, aku tetap hanya memandang kepada Tuhan. Kenapa dia hanya memandang kepada Tuhan? Karena Yesaya tadi berkata, karena Tuhanlah menjadi kekuatan baginya. Jadi tantangan boleh datang, ujian boleh datang, percobaan boleh datang, tapi ada kekuatan ekstra buat saya dan saudara. Maka Yesaya 40 ayat 31 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, kekuatannya selalu diperbaharui dan diperbaharui. Tapi terjemahan yang lain katakan bahwa orang yang berharap hanya kepada Tuhan, dia selalu memperoleh kekuatan dari Tuhan. Jadi sambil kita memandang kepada Tuhan dengan menaruh harap kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan
kita sehingga kita menjadi terang di seluruh muka bumi atau dimanapun kita berada, kita boleh menjadi terang sehingga banyak jiwa datang kepada Tuhan melalui kehidupan kita. Menjadi terang, menjadi hamba. Nah, kalau Yesaya tadi berkata hamba itu pelayan. Nah, berarti kita ini menjadi pelayan-pelayan. Baik di dalam gereja, baik di dalam persekutuan, di keluarga, dan dimanapun kita berada. Kita menjadi hamba, pelayan. Oh, puji Tuhan, saudara. Nah, apa yang membuat bisa menjadi padang? Coba kita lihat di Yeremia, belum ke ayat yang lain. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Yeremia 48 ayat yang ke-10. Demikian, terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat berani. Ya, ini di situ katakan lalai. Kalau dia di sini malas. Sebab hamba itu kan pelayan. Marilah kita dijadikan terang, dijadikan hamba. Marilah kita melaksanakan tugas kita sebagaimana firman Tuhan kepada saya dan saudara. Tadi kan dia katakan, kita diindahkan, kita dimuliakan. Mau hidup kita tetap dimuliakan. Nah, itu supaya jangan ada di Yesaya dan Yeremia 40 tadi 40 berapa? 48 ayat yang ke-10. Saya tampilkan terjemahan yang lain. Nah, di sini berkata, laknatlah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan malas. Hamba yang malas. Kita dijadikan terang itu dijadikan hamba. Seperti Yesaya. Yesaya dijadikan hamba, dijadikan terang, supaya kemanapun pergi harus menjalankan terang, memberitakan tentang terang, menceritakan dan tampilnya dalam keadaan terang. Tapi di sini dia berkata, laknat atau terkutuklah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan atau pelayanan dengan malas. Jadi kita menjadi terang, menjadi hamba, menjadi pelayan, jangan ogah-ogahan, malas-malasan. Iya, malas-malasan dengan bahasa lain, ogah-ogahan juga ya. Sama enggak? Ya, lalu itu bagian apa? Ini mari saudara, supaya terang kita tidak menjadi gelap, marilah kita tekun jalani tugas kita. Amin. Ya, laknatlah orang yang melakukan pekerjaan Tuhan dengan malas. Kalau kita dipercayakan pelayanan oleh tim mimbar, berarti itu dari Tuhan. Jalankanlah itu. Sebab Petrus berkata bahwa raja itu adalah wakil Allah. Jadi kita takut akan Allah dan hormati raja. Nah, tim mimbar yang ada di dalam gereja kita juga itu adalah wakil Allah. Jadi yang kita dipercayakan tugas, dipercayakan pelayanan. Jangan lakukan dengan ogah-ogahan. Jangan lakukan dengan malas-malasan. Sebab tadi Tuhan janji, pergilah dengan terangmu supaya banyak bangsa diselamatkan. Aku menyertai kamu. Aku memberi kekuatan kepada kamu. Kamu diindahkan di hadapan Tuhan. Coba kalau saya dibaca Yohanes 12 ayat 26. Di situ apa katanya? Yohanes 12 ayat yang ke-26.
Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Puji Tuhan. Akan dihormati. Tadi saya katakan, kita karyawan di salah satu perusahaan, lalu kita dihormati keberhasilan kita kurang dihormati pekerjaan kita rasa kecewa. Ya tidak. Nah di sini, barang siapa menjadi pelayanku, melakukan kehendakku, dan di mana aku berada, dia berada, dan Bapa mempermuliakan dia. Bapa menghormati dia. Jadi kita melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan menghormati kita loh. Makanya tadi yang mengatakan jangan malas-malas dalam tugas yang dipercayakan kepada kita. Kalau kita mau diindahkan dan dihormati oleh Bapa di surga, rajin bekerja bagi Tuhan. Bukan suruh semua jadi hamba Tuhan, tidak. Tapi marilah terang yang ada pada kita pertahankan supaya dimanapun kita berada tetap indah di hadapan Tuhan, dan Bapa tetap menghormati kita. Bapa tetap mempermuliakan saya dan saudara. Dipuji sama manusia aja sudah rasa-rasa terbang. Ini dipuji sama Tuhan, diindahkan sama Tuhan, dihormati sama Tuhan. Rasanya bagaimana saudara? Tuhan yang mengatur napas kita, tapi dia menghormati kita. Coba saudara. Nah itulah. Jadi jangan sampai terang kita menjadi padam. Kalau terang kita, pelayanan kita menjadi malas, menjadi ogah-ogahan, menjadi mati, menjadi berhenti, Allah tidak mengindahkan kita. Allah tidak menghormati kita. Ya pelayanan itu dengan berbagai-bagai cara. Ya, dengan berbagai-bagai cara. Saya layani jemaat di satu tempat, urusin keluarganya, anak-anak dan lain-lain sebagainya. Terakhir mereka tanya, Bung, apa yang kami bisa berbuat? Saya ceritakan begini-begini, saya pelayanannya begini-begini. Oh ya udah, kalau itu kita bantu dalam misi. Oh puji Tuhan. Saya bilang kalau keluarga bantu, berarti ikut melayani bersama dengan saya di desa-desa kemanapun saya pergi, karena mereka katakan dana misi yang kami siap bantu. Oh puji Tuhan. Maka kalau saya mau ke mana-mana tinggal telepon. Maaf, tinggal telepon. Mau ke Lampung, mau ke ini, mau ke ini. Siap. Oh puji Tuhan. Jadi namanya pelayanan itu bisa memberi, dan dengan apa yang kita miliki bisa lakukan. Nah itu kan untuk memuliakan Tuhan. Sebab Amsal berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, muliakanlah Tuhan dengan kekayaanmu. Nah kalau kekayaan kita, harta kita menjadi terang juga, Tuhan tetap indahkan kita, Tuhan tetap memuliakan kita. Jadi biarlah pagi hari ini ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, bagaimana supaya kami bisa tetap menjadi terang? Iya tidak. Walaupun tadi sudah katakan Kisah Rasul 1 ayat ke-8 itu bahwa kita diberi kuasa, tapi Raja Usia juga diberi kuasa. Tapi maksudnya supaya kita bisa kuat sampai langkah terakhir menjadi terang. Sama-sama baca Yohanes 8 ayat yang ke-12. Yohanes 8 ayat yang ke-12. Kita sama-sama baca sebelum kita datang di dalam perjamuan Tuhan yang kudus. Berarti belum sampai demikian. Karena waktu masih di Yesaya. Jadi Bapak Ibu Saudara, sama-sama baca. Tadi saya ngomong ayat apa? Ayat 12, ya betul. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia akan mempunyai terang hidup. Ya, Yesus berkata, Akulah terang dunia. Barang siapa yang
hidup di dalam aku, berjalan dengan aku, dia tidak ada dalam kegelapan, tapi dia menjadi terang dunia juga. Nah tadi pertanyaan, bagaimana supaya terang kita sekali terang terus sampailah ke akhir. Sekali menyala tetap menyala, sekali bersinar tetap bersinar. Nah Yesus adalah sumber terang itu. Dia berkata, akulah terang. Jadi kalau kita mau supaya hidup kita tetap menjadi terang, hendaklah bukan hanya kita memandang kepada dia adalah akulah terang dunia, tetapi Kolose 2 ayat yang ke-7 ayat yang ke-6 berkata, kamu yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetap di dalam dia. Lalu ayat yang ke-7, hendaklah kamu tetap berakar di dalam dia. Jadi kalau kita terima Yesus Kristus adalah terang dunia, dan kita mau tetap berakar di dalam dia, dimanapun kita berada, situasi, kondisi, keadaan apapun kita alami, pasti kita tetap terang. Pasti tetap terang. Karena Yohanes 15 ayat yang ke-5 berkata, barang siapa di dalam aku dan aku di dalam dia, maka dia berbuah banyak. Berarti kita berhasil, kita beruntung kalau kita tetap tinggal di dalam dia. Kita tetap berakar di dalam dia. Apabila tidak dipandang usianya berapa, statusnya apa, tetapi yang dipandang adalah iman yang mengandalkan Tuhan, iman yang memandang kepada Tuhan. Walaupun tantangan datang, ujian datang, percobaan datang, tapi karena dia hanya memandang kepada Tuhan yang memberi kekuatan, maka Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita. Tuhan memberi keberhasilan, keberuntungan bagi kita. Dan kalau kita tetap berakar di dalam dia, yang adalah sumber terang, maka sekali hidup kita terang, tetap menjadi terang sampai langkah akhir kita. Baru nanti kita ke Dania minggu-minggu yang akan datang. Nah kalau kita sudah sampai di Dania, ada banyak hal yang kita lihat di dalam Dania pasal 12. Tadi malam saya ngobrol sama satu pribadi jemaat di sini, ngobrol-ngobrol bilang, begitu mah saya masih kurang. Perlu kita belajar, Jadi nanti bisa. Marilah kita tetap berakar di dalam Yesus. Akulah terang dunia. Dia adalah sumber terang. Marilah kita berakar di dalam dia, supaya kita tetap terang. Amin. Mari kita sama-sama berdiri, karena HP-nya sudah berhenti. Itu juga sudah kelewatan waktunya. Bahwa kami sudah diberkati dengan luar biasa. Setelah kami diberkati, baik yang di rumah maupun di gereja, kami tetap satukan iman, kasih, dan pengharapan kami. Kami tetap berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Kerinduan kami, Tuhan, singkirkan, jauhkan virus corona dari Indonesia, Tuhan. Biarlah kami rakyat Indonesia bebas berpendidikan, bebas beribadah kepada Tuhan, bebas beraktivitas. Nama Tuhan tetap dimuliakan. Di seluruh pelosok Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk tanggal 9 Desember, Pesta Demokrasi 200 daerah, Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan. Biarlah 200 daerah yang akan pesta demokrasi atau pemilihan kepala daerah, Tuhan tolong supaya semua berjalan dalam tertib, aman, dan damai, Tuhan. Kami menghadapi situasi keadaan dunia seperti ini, biarlah rakyat Indonesia boleh mengerti, saling mengasihi, saling menopang, supaya Tuhan, dan saling kerjasama yang baik untuk mempertahankan keamanan, kerukunan dalam bangsa dan negara ini, sehingga 200 pilkada ini semua berjalan dengan baik, dengan tenteram, aman, dan damai. Kami tetap serahkan pemerintah dalam tangan Tuhan. Kami tetap serahkan Polri dalam tangan Tuhan. Kami tetap serahkan TNI, baik darat, laut, dan udara dalam tangan Tuhan. Biar dengan kekuatan dari Tuhan, mereka tetap mempertahankan keamanan, kerukunan dalam bangsa dan negara Indonesia.
Kudus berkata ini akan berjalan dengan baik, dengan tentram, aman dan damai. Amin. Hasilnya memuaskan, Haleluya. sehingga Indonesia makin maju, nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, kami jemaat Tuhan yang sudah beribadah, baik yang langsung datang di gereja maupun yang ada di rumah. Kami percaya semua sudah diberkati Tuhan, semua ditambahkan iman kasih dan pengharapan, semua diteguhkan iman kasih dan pengharapan, supaya hari esok dan seterusnya apapun yang kami hadapi, terlebih kami akan Tuhan mempersiapkan diri melangkah ke tahun depan. Biar melangkah dengan penuh pengharapan dalam Yesus Kristus. Biar melangkah dengan tetap Tuhan beriman di dalam Yesus Kristus. Biar melangkah dengan tetap berakar di dalam Yesus Kristus. Adalah terang dunia, adalah terang bagi hidup kami. Supaya sebab kegelapan dapat menakutkan, tapi terang membuat hati bergirang, hati bersukacita. Sebab itu biar kami tetap mengerti Yesus adalah terang dunia itu, supaya kami mempersiapkan diri melangkah ke tahun depan dengan penuh sukacita dan penuh pengharapan. Tahun depan adalah tahun keberhasilan, tahun keberuntungan, tahun kekuatan, tahun kemenangan, tahun kesembuhan bagi kami Tuhan. Supaya kami tidak ragu dan kami tidak takut melangkah ke tahun depan. Sebab Tuhan sudah menyediakan segalanya, jasmani rohani bagi kami. Sebab itu persiapkan kami dalam bulan Desember ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, sekalian baik yang di gereja maupun di rumah, semuanya Tuhan memberkati. Dan tetap ikatkan semua dalam tali kasih-Mu, satukan semua dalam kekuatan kuasa Roh Kudus, supaya seluruh jemaat GPDL Timur tetap hidup dalam saling mengasihi, saling menyayangi, saling memberkati, saling mendoakan, supaya semua tetap maju dalam mengiring dan melayani Tuhan. Tidak ada yang malas-malasan, tidak ada yang ogah-ogahan dalam mengiring dan melayani, tapi semua tetap maju dan setia dalam merenungkan melakukan firman Tuhan. Apabila aktivitas jemaat Tuhan sepanjang minggu ini, baik di rumah, di luar rumah, di kantor, di perjalanan, dimanapun berada, Tuhan sertai dan lindungi, hindarkan dari hal-hal yang kami tidak inginkan, dan beri keberhasilan keberuntungan Tuhan. Tuhan, walaupun situasi kondisi seperti ini, tapi kami percaya tidak ada yang sukar bagi Engkau. Jemaat Tuhan yang memerlukan tempat pekerjaan, lapangan pekerjaan, siapkan dan berikan bagi mereka tepat pada waktunya. Dengan pekerjaan itu Engkau dimuliakan. Anak-anak yang perlu biaya sekolah dan kuliah, Tuhan menyediakan dengan caranya Tuhan, tepat pada waktunya Tuhan berikan bagi mereka Tuhan. Terima kasih. Sebentar dalam perjalanan kami masing-masing pulang, sertai dan lindungi, tibakan di rumah masing-masing dengan penuh sukacita dan sejahtera, karena sebagaimana firman-Mu bahwa apabila kami beribadah kepada Tuhan, maka roti makanan kami diberkati, air minuman kami diberkati, serta segala sakit penyakit dilalukan daripada kami. Tapi Tuhan, kalau ada yang kondisi fisiknya lagi kurang fit, Engkau adalah dokter di atas segala dokter, Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Kami percaya Tuhan, ulurkan kedua tangan-Mu Tuhan, tumpangkan atas kehidupan seluruh jemaat Tuhan. Gendonglah jemaat Tuhan, peluklah jemaat Tuhan, dan cukupkan segala keperluan jasmani, rohani dan pribadi. Bapak Ibu saudara-saudara, janji Tuhan tidak berubah dulu, sekarang dan selamanya. Dan Dia selalu genapi bagi orang yang mengandalkan, bagi orang yang takut akan Tuhan, bagi orang yang mengutamakan Tuhan. Demikianlah janji Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang, besok, dan sampai selama-lamanya. Biarlah kita tetap memandang kepada Dia dan berharap kepada Dia. Bapak Ibu saudara, marilah kita pulang masing-masing ke rumah kita. Bagi yang di rumah masing-masing dengan hati terbuka, tangan terbuka, kita menerima berkat damai sejahtera daripada Bapa di surga, kecintaan kasih sayang dari putranya yang tunggal, serta persekutuan penghiburan dalam kuasa
Tuhan kita semua dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.